لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kisah yang bisa memberikan kita inspirasi, seperti kisah di zaman Rasulullah SAW tentang pemuda miskin yang diperebutkan oleh bidadari. Bila kita berpikir secara akal sehat, bidadari pasti tidak ada yang menginginkan seorang pemuda yang miskin. Bahkan di masa Rasulullah masih mustahil. Namun ada satu kisah di masa Rasulullah yang membuat penasaran kenapa para bidadari sampai menginginkan pemuda miskin ini. Lalu siapa pemuda miskin yang diinginkan bahkan diperebutkan oleh para bidadari ini? Alkisah, di zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda miskin bernama Zahid, berumur sekitar 35 tahun, namun ia belum juga menikah. Pemuda miskin bernama Zahid ini tinggal di Sufah atau teras Masjid Madinah. Suatu ketika, di saat Zahid sedang duduk sambil mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah datang menghampirinya dan memberi salam. Zahid pun kaget dan menjawab salam Rasulullah SAW dengan gugup. Rasulullah SAW berkata kepada Zaid, "Wahai saudaraku, Zahid, aku perhatikan selama ini engkau sendiri saja." Zahid pun menjawab, "Allah bersamaku." Kemudian Rasulullah menuturkan, "Wahai Zaid, bukan itu yang aku maksudkan. Yang ingin aku tanyakan, kenapa engkau masih membujang selama ini? Apakah engkau tidak ingin menikah?" Zahid pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan wajahku juga tidak tampan. Siapa yang mau dengan diriku ya Rasulullah? Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," ucap baginda Nabi sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk membuat sebuah surat yang berisi lamaran untuk seorang wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id. Ia adalah putri seorang bangsawan kota Madinah yang terkenal kaya raya dan juga berparas cantik. Setelah surat itu selesai ditulis, maka Rasulullah SAW memberikan surat itu kepada Zahid dan memerintahkannya agar segera mendatangi rumah Sa'id ini dan menyerahkan surat lamaran tersebut kepadanya. Zahid pun mendatangi Sa'id di rumahnya dan berkata, "Wahai saudaraku, Sa'id, aku membawa surat Rasulullah untuk diberikan kepadamu, saudaraku," ucap Sa'id. Sa'id pun berkata, "Ini sesuatu kehormatan bagiku," sambil mengambil surat tersebut dan membacanya. Ketika membaca surat tersebut, Sa'id sangat terkejut karena tradisi Arab pada masa itu, seorang bangsawan harus menikah dengan bangsawan juga, begitu sebaliknya. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, benarkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah mendapati aku berbohong?" Dalam suasana seperti itu, putri Sa'id yaitu Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, mengapa sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk?" Kemudian Sa'id berkata, "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang ingin melamarmu." Di saat Zulfah melihat keadaan Zahid, Zulfah merasa dirinya terhina. Maka sambil menangis ia berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda tampan dan kaya raya yang semuanya menginginkan aku. Aku tak mau dengan dia, ayah," ucap Zulfah. Lalu Sa'id pun berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, kau tahu sendiri anakku itu tidak mau denganmu. Bukan aku yang menghalanginya. Tolong sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah disebut, Zulfah pun bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa engkau membawa nama Rasulullah?" "Surat lamaranmu ini adalah perintah dari Rasulullah," jawab ayahnya. Ketika Zulfah mengetahui bahwa lamaran tersebut adalah perintah dari Rasulullah, ia pun kaget dan beristighfar, "Wahai ayah, mengapa engkau tidak bilang dari tadi bahwa lamaran ini adalah perintah dari Rasulullah? Kalau begitu, segera nikahkan aku dengan dia, karena aku teringat firman Allah di dalam surat An-Nur, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka diminta oleh Allah dan Rasul-Nya agar Rasul yang menggadili atau mengambil keputusan. Di antara mereka, ucapan yang muncul hanyalah, 'Kami mendengar
dan kami patuh, taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51. Kemudian Syahid pun pulang dalam keadaan gembira. Ia merasa senang karena lamarannya telah diterima oleh Zulfa. Ketika sampai di masjid, dia bersujud syukur. Rasulullah pun tersenyum melihat tingkah laku Zaid yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Bagaimana Zaid?" "Alhamdulillah, lamarannya diterima ya Rasulullah," jawab Zaid. Rasulullah pun bertanya lagi kepada Zaid, "Apakah kamu sudah punya persiapan?" "Belum ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa," jawab Zaid. Akhirnya Rasulullah pun menyuruhnya menemui beberapa sahabat yang lain agar mereka membantunya mendapatkan uang untuk keperluan menikah. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zaid pun pergi ke pasar untuk membeli keperluan pernikahannya. Namun ketika ia baru tiba di pasar, bersamaan itu pula ada pengumuman jihad melawan kafir yang mencoba menyerang muslim Madinah. Zaid pun mulai bingung untuk menentukan sikap menikah atau berjuang membela agama Allah. Akhirnya Zaid pun kembali ke masjid. Ketika baru sampai di masjid, Zaid pun melihat kaum muslimin sudah bersiap-siap dengan perlengkapan senjata. Zaid pun bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat yang lain menjawab, "Wahai Zaid, hari ini kaum kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahui hal itu?" Mendengar hal tersebut, Zaid kemudian beristighfar beberapa kali dan berkata, "Jika begitu, uang untuk menikah akan aku gunakan untuk beli baju besi dan kuda terbaik. Aku lebih memilih jihad dengan Rasulullah dan menunda pernikahan ini." Mendengar jawaban Zaid, para sahabat pun menasihatinya, "Wahai Zaid, nanti malam engkau berbulan madu, tetapi engkau malah hendak berperang." Zaid pun menjawab dengan tegas, "Hatiku sudah mantap untuk bersama Rasulullah pergi berjihad." Lalu Zaid pun membaca ayat suci Al-Quran di hadapan para sahabatnya yang lain. "Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara kaum kerabat, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dengan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." Surat At-Taubah ayat 24. Akhirnya Zaid pun pergi menuju ke medan perang. Dengan hebatnya beliau bertempur. Banyak kaum kafir yang tewas di tangannya, dan pada akhirnya beliau pun mendapatkan syahid. Zaid gugur demi membela agama Allah dan Rasulnya. Ketika peperangan selesai dan kemenangan direbut oleh Rasulullah dan pasukan kaum muslimin, Rasulullah memeriksa satu persatu para pejuang yang telah gugur di jalan Allah sebagai syuhada. Rasulullah pun melihat dari kejauhan nampak seorang yang bersimbah darah. Beliau langsung menghampiri pemuda tersebut sambil meletakkan kepalanya di pangkuan baginda. Sambil menangis, Rasulullah berkata, "Bukankah engkau wahai Zaid yang hendak menikah nanti malam, tetapi engkau malah memilih keridhaan Allah dan jihad bersama aku?" Kemudian Rasulullah tersenyum sambil memalingkan muka ke sebelah kiri, dikarenakan beliau melihat para bidadari yang sangat cantik sedang memperebutkan roh Zaid yang sangat mulia, dan tanpa sengaja gaunnya pun tersingkap hingga nampak betisnya yang indah. Hal tersebut membuat Rasulullah menjadi malu dan memalingkan mukanya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat suci Al-Quran yang artinya, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sejatinya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan bahagia disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka, dan mereka bersenang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang dan belum menyusul mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Surah Al-Imran ayat 169 sampai dengan 170. Ketika Zulfah mendengar kabar tentang calon suaminya yang gugur di medan jihad, Zulfah pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak dapat mendampinginya di dunia, maka izinkanlah aku supaya dapat mendampinginya di akhirat," ucap Zulfah. Itulah kisah pemuda seorang sahabat Rasulullah yang bernama Zaid yang berjihad di jalan Allah dan Rasulnya dan menunda pernikahannya. Semoga bermanfaat.